يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya, melaksanakan salah satu ibadah yang diwajibkan olehnya, yaitu salat subuh, dan kita diberikan karunia untuk bersama-sama melaksanakannya secara berjamaah di Masjid An-Nur ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas suri tauladan dan ajaran yang beliau sampaikan kepada kita semuanya melalui dinul Islam, insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan bersama-sama mentafsiri Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-1 sampai yang ke-5 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ini ayat yang pertama bunyinya Bapak Ibu ya, yang artinya yas'alunaka 'anil anfal. Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Maka katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Ini dibaginya itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan sesamamu, sesama sahabat waktu itu. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatilah kepada Allah dan Rasulnya jikalau kamu orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi surat Al-Anfal ini sebagian besar nanti bercerita tentang harta rampasan perang sebagaimana nama ayat ini Al-Anfal, yaitu rampasan perang. Sehingga sebagian besar isinya adalah mengisahkan tentang peperangan. Nah, ada catatan kaki Bapak Ibu jamaah sekalian di dalam Al-Quran kita masing-masing itu untuk ayat yang pertama ini. Apa yang menyebabkan ayat ini turun, atau asbabun nuzul dari Al-Anfal ayat yang pertama ini turun?
Jadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya dan Tirmizi dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, pada hari terjadinya perang Badar, aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebuah pedang dari harta rampasan perang. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengobati hatiku dari kaum musyrik. Hadiahkanlah pedang ini kepadaku. Kemudian beliau menjawab, pedang ini bukanlah milikku dan bukan pula milikmu. Niscaya jikalau pedang ini sudah menjadi milikku, akan aku berikan kepadamu. Lalu turunlah ayat ini bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Jadi sahabat saat itu yang ikut berperang pun itu tidak berhak untuk mendapatkan harta rampasan perang itu kecuali diberikan memang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, terkait dengan rampasan perang ini ada satu kisah juga di dalam perang Uhud. Salah satu yang menjadikan penyebab kekalahan kaum muslimin saat terjadinya perang Uhud, di mana saat itu kemenangan itu sudah di depan mata. Jadi Rasulullah sudah membuat strategi perang yang sangat baik ya, menguasai beberapa perbukitan yang ada di sekitar Uhud, kemudian menyerang kaum musyrikin dari atas bukit dengan anak panah, sehingga kaum musyrikin saat itu tidak bisa berkutik. Di ujung kekalahan itu sudah kelihatan kalah, kemudian terbirit-birit lari. Saat itu kaum musyrikin dipimpin oleh Khalid bin Walid yang kemudian juga pada akhirnya masuk Islam. Apa yang terjadi ketika kaum musyrikin itu mundur, lari meninggalkan medan perang, kemudian menyisakan di bawahnya itu harta-harta yang dia bawa ketika perang. Saat itulah kemudian turun para pemanah yang ada di atas bukit, dan mereka inilah sebenarnya benteng terakhir yang dipasang oleh Rasulullah untuk menghadapi perang Uhud itu. Mereka merasa sudah menang, kemudian dari atas bukit mereka turun. Nah, Khalid melihat ketika lari, wah, itu pasukan panah sudah pada turun itu. Kita bisa serang balik. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid naik ke atas bukit itu, kemudian berbalik menyerang dari atas bukit, dan saat itulah kemudian kaum muslimin porak-poranda pasukannya, sehingga Rasulullah pun harus diamankan oleh beberapa sahabat, dan kemudian meninggal salah seorang paman beliau yang sangat dicintai yang bernama Hamzah. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jadi dalam bab rampasan perang ini memang agak sulit ya saat itu, karena memang begitu perang menang maka ada harta-harta yang memang itu untuk para sahabat yang terjun di medan perang. Nah, ayat pertama ini menegaskan supaya tidak terjadi perselisihan di dalam pembagian harta rampasan perang, maka disampaikan di situ bahwa qulil anfalu lillahi war rasul. Jadi sesungguhnya harta rampasan perang itu yang ada di situ lillahi war rasul. Jadi untuk Allah dan Rasulnya. Maka yang berhak di situ adalah Allah dan Rasulnya. Ya, para sahabat pun tinggal menunggu saja bagaimana kebijaksanaan Rasulullah terkait dengan harta rampasan perang yang didapatnya. Nah, itu ayat pertama ma'asyiral muslimin ya. Kemudian ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, di ayat yang kedua ini Allah menyampaikan kepada kita semuanya bagaimana ciri orang-orang yang beriman ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini yang pertama.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini ciri keimanan seseorang yang pertama itu bahwa hatinya itu betul-betul tersentuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya. Apa bukti getaran hati itu Bapak Ibu jamaah sekalian? Ya, salah satu contoh yang real bahwa nama Allah itu disebutkan salah satunya di dalam kumandang adzan gitu kan. Salah satunya adalah ketika adzan dikumandangkan, di situ disebutkan nama Allah. Maka apa bukti bahwa kita sebagai seorang mukmin ketika mendengar nama Allah disebutkan itu bergetar hatinya, ya kita tergerak untuk datang menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat. Itu bukti bahwa kita ini hati kita tertaut ketika nama Allah itu disebutkan. Hati kita bergetar ketika nama Allah disebutkan. Ya kita menghadiri panggilan itu. Salah satu nama Allah itu juga banyak disebutkan ketika kita membaca Al-Quran. Jadi ketika ayat-ayat Al-Quran disebutkan, di situ ada asma-asma Allah, ya, ada nama-nama Allah yang disebutkan. Kemudian bergetar hati kita, zadathum imana. Jadi bergetar hati kita itu adalah salah satu pertanda bahwa kita ini memang memiliki keimanan. Nah, wujud getaran tadi ma'asyiral muslimin adalah dengan disebutkan nama Allah itu semakin dekat kita kepadanya. Nah, kalau salah satunya tadi disebutkan di dalam kumandang adzan, mari kita segera tunaikan kewajibannya. Kita segera laksanakan kewajiban kita. Karena sesungguhnya nama Allah disebut itu adalah dalam rangka untuk memanggil kita semuanya melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu sholat berjamaah. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, tadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana. Jadi ketika kita dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambah keimanan kita. Kenapa ma'asyiral muslimin ini menjadikan satu pertanda bahwa orang iman itu ketika dibacakan ayat Allah itu bertambah keimanannya? Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu kalau kita bagi isinya itu hanya 3 saja. Ya, satu cerita, kemudian yang kedua perintah, dan yang ketiga adalah larangan. Dan 2/3 dari isi Al-Quran itu adalah cerita, kisah-kisah. Bahkan ada satu ayat itu yang mengisahkan hanya satu orang nabi saja. Kalau kita baca surat Yusuf itu mulai dari awal sampai akhir itu mengisahkan bagaimana kehidupan Yusuf mulai dari kecil hingga dewasa menjadi pejabat di Mesir. Kisah saja. Nah, apa yang harus kita ambil dari ayat Allah yang berupa cerita-cerita, dan cerita itu bisa menjadi hikmah bagi kita semuanya. Sehingga dari mengambil hikmah itu kemudian bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita yang lain, misalkan Allah mengisahkan di dalam Al-Qur'an cerita tentang Qarun, ya. Sampai sekarang kita mengenal harta karun, ya, hartanya Qarun gitu, ya. Itu dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Bahwa Qarun itu orang yang kaya, kemudian kunci dari gudang-gudang menyimpan kekayaannya saja itu dibawa beberapa ekor unta. Itu kita bisa bayangkan berapa banyak isi dari gudang-gudang kekayaan Qarun. Sehingga kuncinya saja itu harus dibawa oleh beberapa ekor unta. Tetapi kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi, tidak ada sisanya. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengambil hikmah bahwa berapapun banyak, ya,
betapapun banyaknya kekayaan kita di dunia ini, yang berharga di mata Allah itu adalah semua yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita infakkan. Itulah sebenarnya harta yang kita miliki, dan itulah nanti yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah kembali kepadanya. Ada hikmah yang bisa kita ambil di dalam setiap kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Begitu pula di dalam Al-Qur'an banyak diberikan perintah-perintah terkait dengan pelaksanaan ibadah kita sebagai seorang muslim. Walaupun secara detail ma'asyiral muslimin di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan bagaimana secara teknis, secara detail bagaimana pelaksanaan ibadah itu. Misalkan perintah tentang sholat, aqimis sholat wa atuz zakah, ya. Menunaikan sholat, ya, menunaikan zakat itu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Tetapi tidak secara detail disebutkan di situ bagaimana tata cara sholat, ya, tata cara mengeluarkan zakat, ada berbagai macam zakat, itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita melaksanakan ibadahnya? Kita mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi perintah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu, disitulah kemudian seharusnya bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita membaca ayat Al-Qur'an, maka semakin banyak juga kita mengulang-ulang bahwa kita di dalam hidup kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah keyakinan kita. Ya, kita diperintahkan sholat, ayo. Kita diperintahkan zakat, ayo, gitu. Kenapa? Karena kita baca perintahnya itu secara berulang-ulang, sehingga bertambahlah keimanan kita. Ya, karena ma'asyiral muslimin, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang sesuai situasi yang kita hadapi. Nah, dengan kita selalu membaca ayat-ayat Allah, mungkin dengan kita mendengarkan ayat-ayat Allah, disitulah kemudian kita bisa mendapatkan satu pengulangan dari perintah-perintah yang sudah disampaikan kepada kita, sehingga kita ingat kembali. Nah, kita agak lemah ini imannya, mungkin sholat agak berat gitu ya. Tetapi dengan kemudian kita mendengarkan kembali ayat-ayat Allah, salah satunya tentang perintah itu, kemudian semangat kembali kita. Nah, sehingga di sini ciri orang beriman yang kedua itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah hati kita. Belum yang ketiga, isi Al-Qur'an itu adalah larangan. Sama juga. Jadi ketika kita sudah mulai lalai dengan beberapa larangan yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan membaca, mendengarkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang di situ salah satunya isinya tentang larangan, maka kembali semangat kita untuk selalu jauh dari larangan-larangan Allah, selalu menjauhi larangan-larangan Allah itu menjadi ada kembali, hadir kembali. Dan itu salah satu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di dalam ayat ini Allah menyebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, orang yang beriman adalah orang yang memberikan tawakalnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan kehidupan kita itu hanya kepada Allah, bahwa yang maha mengatur kehidupan kita itu adalah Allah, bukan orang lain. Orang lain iya ada pengaruhnya di dalam hidup kita mungkin, ma'asyiral muslimin,
Tetapi itu adalah biqudratillah, itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun orang itu memang berpengaruh dalam hidup kita, itu hanya cara Allah saja menjadikan jalan hidup kita seperti itu. Semuanya ada di dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang bekerja naik jabatan itu karena Allah gitu, karena campur tangan Allah, karena memang settingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun jabatan juga itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang mungkin berbisnis dapat untung besar, itu sudah kehendak Allah. Di satu kondisi kita rugi, itu juga kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam ayat ini, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah saja manusia itu hendaknya bertawakal. Orang-orang beriman itu hendaknya bertawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menggantungkan hidup kita kepada makhluk, itu maknanya. Namun ma'asyiral muslimin, tawakal yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah tawakal yang ketika kita bertawakal itu betul-betul sudah kita dahului dengan satu ikhtiar yang maksimal. Sudah kita usahakan semaksimal mungkin apa yang kita inginkan. Artinya kalau kita menjadi pegawai, mau dapat jabatan, naik jabatan, ya kita sudah ikhtiar kan, bekerja sebaik mungkin gitu ya. Nah, itu sudah ikhtiar. Sebagai pengusaha kita ingin mendapatkan laba, kita bekerja keras semaksimal mungkin supaya dapat hasil terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada salah satu kisah di masa Rasulullah itu, ada salah seorang sahabat yang datang ke masjid, jamaah sekalian. Beliau membawa seekor unta. Nah, kemudian unta itu dibiarkan begitu saja di halaman masjid. Nah, kemudian Rasulullah menjumpai para sahabat itu. Kenapa unta ini engkau lepaskan begitu saja? Ya Rasul, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau unta ini masih milikku, unta ini pasti ada di sini nanti ketika aku selesai sholat. Tapi kalau unta ini memang bukan milikku, ya hilang unta ini gitu. Itu tawakalnya. Maka disampaikan oleh Rasulullah, ikat untamu sekencang mungkin ya, baru engkau bertawakal kepada Allah gitu. Jadi ikhtiar dulu. Kita punya unta, ikat dulu untanya. Baru kalau itu hilang memang itu kehendak Allah gitu. Tapi kalau kita belum ngikat ya, unta itu memang dibiarkan begitu saja, tidak diamankan, kemudian hilang. Tidak bisa kemudian kita ngomong, wah ini berarti memang kehendak Allah ini unta ini hilang. Nah, tidak bisa. Jadi tawakal ma'asyiral muslimin harus kita dahului dengan ikhtiar yang optimal sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba. Baru kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun hasilnya ini kehendak Allah gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita belum mengikhtiarkan sesuatu tapi kita sudah pasrah saja. Iyalah sudah, terserah aja hidup ini nanti kayak apa, sudah jadinya kan Allah sudah tuliskan. Ya memang betul. Sejak kita lahir itu garis hidup kita, jalannya itu sudah ditentukan memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita sebagai makhluknya, jamaah sekalian, punya kewajiban. Bagaimana kita mengusahakan semaksimal mungkin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita layak dapat jalan itu gitu. Mungkin hidup kita itu sudah disetting ini, mudah betul ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mulai dari awal mungkin kita berusaha bekerja sampai naik jabatan dan seterusnya, sampai berhasil sukses, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, itu mungkin berubah kalau kita sebagai manusia tidak mengusahakannya, tidak berikhtiar untuk menjemput ya kebaikan yang sudah direncanakan oleh Allah untuk kita. Oleh karena itu jemput ya, kita jemput dulu dengan ikhtiar yang maksimal, baru kemudian kita bertawakal kepada Allah. Jadi kita serahkan diri kita kepada Allah setelah kita memberikan
usaha yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, ini namanya tawakal. Jadi ikhtiar dulu baru kita kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kedua, jadi ada 3 tadi sudah. Jadi ciri orang beriman di dalam ayat yang kedua itu, yang pertama, kalau didengarkan kepada kita nama Allah, bergetar hati kita. Yang kedua, kalau kita diperdengarkan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan kita. Kemudian yang ketiga, kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, alladzina yuqimunas shalah. Nah ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman berikutnya, ciri-cirinya dalam ayat yang ketiga ya, surat Al-Anfal, alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat ya. Di sini kata salat ma'asyiral muslimin di dalam Al-Qur'an itu bukan disebutkan dengan yaf'alus shalah. Fa'ala itu kan mengerjakan ya, bukan melaksanakan, bukan fa'ala melaksanakan, tetapi iqamah mendirikan. Yang levelnya itu level kualitasnya lebih tinggi daripada sekedar hanya melaksanakan. Nah, itu di semua ayat yang menyebutkan tentang sholat. Di sini kan alladzina yuqimunas shalah. Perintah sholat itu juga aqimis shalah ya. Ada aqimis shalah liduluki syamsi ya, dan seterusnya. Jadi kata-kata yang mengiringi sholat itu ma'asyiral muslimin, baik diperintah maupun salah satu ciri di sini itu adalah iqamah, mendirikan. Nah, ketika kita bicara mendirikan, maka kualitasnya itu harus lebih baik daripada hanya sekedar melaksanakan. Yang kemudian kalau hanya sekedar melaksanakan itu, kita sudah gugur kewajiban kita. Kan kita sebagai muslim, mukmin, punya kewajiban sholat, ya sudah kita sholat. Nah, gugur kewajiban kita. Bukan hanya itu, tetapi iqamatus sholat, mendirikan sholat. Kita laksanakan sholat itu dengan kualitas yang terbaik. Terbaik dari sisi waktunya ya, waktunya kita selalu berusaha di awal waktu. Terbaik dari sisi tata caranya. Makanya kita belajar fikih, kemarin belajar sholat itu supaya apa? Kita memahami betul bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbaik bacaannya kita juga memahami ya, hafal bacaannya dan memahami apa yang kita baca di dalam sholat. Terbaik dalam tumak ninahnya ya. Kalau kita sholat betul-betul dirasakan ruku ya, terasa rukuknya gitu ya, sujud terasa sujudnya, bukan hanya kita baca sujudnya subhanallah, subhanallah rabbiyal a'la bihamdi dan seterusnya, bukan hanya sekedar bacaannya kita resapi dan rasa sholatnya itu betul-betul kita nikmati, itu namanya tumak ninah. Jadi di aspek-aspek itu kita laksanakan dengan kualitas yang baik jamaah sekalian, itu namanya mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Nah, karena perintahnya maupun kalimat-kalimat yang mengiringi kata sholat di dalam Al-Quran itu adalah iqamah, mendirikan, menegakkan, sehingga harus dengan kualitas yang baik sholat kita. Nah, sehingga kita melaksanakan sholat dengan cara berjamaah di masjid itu adalah salah satu cara ini untuk kita mendirikan sholat tadi, bukan melaksanakan sholat ya. Kita kejar keutamaannya. Kenapa? Karena di rumah pun itu sudah selesai kewajiban kita jamaah sekalian ya. Kita sholat di rumah itu sudah selesai kewajibannya. Nah, tapi kalau kita berusaha dengan kualitas yang baik, kita berusaha mengejar keutamaan. Nah, ini keutamaan sholat berjamaah dengan pahala yang 27 kali lipat lebih daripada sholat sendiri. Nah, itu kita kejar keutamaannya karena kita berusaha tadi iqamatus sholah. Ini. Jadi alladzina yuqimunas sholah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kelima,
ciri orang yang beriman itu menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, sebagian dari tanda-tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bahwa kita menyadari di dalam harta yang kita miliki, di dalam rizki yang Allah berikan kepada kita, itu sesungguhnya ada hak orang lain yang harus kita tunaikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan itu kita keluarkan. Nah, ini salah satu bentuk keimanan. Kenapa ya? Karena kita melaksanakan perintah kan. Jadi kita infak, sedekah itu kan melaksanakan perintah Bapak Ibu. Ya, karena di dalam Al-Quran memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diberikan salah satu ayat yang menyebutkan bagaimana keutamaan orang berinfak itu untuk mendorong kita semua. Saya lupa di surat apa ya. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbah ya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu adalah kamatsali habbah. Jadi seperti orang yang menanam satu biji ya. Ambatat sab'a sanabil, dari satu biji itu ketika ditanam kemudian tumbuh terdapat 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di dalam setiap tangkai itu kemudian ada 100 buah gitu. Ini untuk memotivasi kita, Allah itu sudah menyampaikannya juga di dalam Al-Qur'an bahwa kalau kita berinfak itu satu biji tumbuh menjadi 7 tangkai dan di setiap tangkainya itu ada 100 buah. Jadi kalau satu biji tadi kita tanam menjadi 700 berarti di 7 tangkai tadi ada 100 setiap tangkainya. Itu bagaimana Allah memberikan keutamaan jamaah sekalian ya. Infak kita, sedekah kita di jalan Allah. Nah, oleh karena itu ini menjadi salah satu ciri dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang keempat, jadi sudah ada 5 ya, di dalam ayat keempat itu kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul mu'minuna haqqo. Nah, ini. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Nah, jadi setelah 2 ayat tadi itu isinya ciri-ciri orang yang beriman, di ayat yang keempat ditegaskan Allah, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah yang punya 5 ciri tadi itu mu'minuna haqqo. Orang yang benar-benar punya keimanan. Apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nah, ini banyak sekali yang diberikan oleh Allah. Jadi mereka itu orang-orang yang betul-betul punya keimanan. Bagi mereka yang pertama darajatun inda rabbihim. Nah, mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya. Nah, ini. Jadi orang-orang yang punya ciri-ciri tadi yang itu meneguhkan bahwa kita itu betul-betul orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat kemuliaan, diangkat derajat kita di hadapan Allah. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena memang Allah itu akan memberikan nilai kepada keimanan kita itu nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah. Apa salah satu indikasinya bahwa keimanan kita itu dihargai? Jadi nanti ketika kita sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita bisa lewat hisab itu kemudian langsung masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi orang-orang yang kemudian ada timbangan keburukannya ya masih lebih berat timbangan keburukannya, harus masuk dulu ke dalam neraka, dibakar dulu, habis dulu dosanya, baru kemudian siapa yang di dalam hatinya kata Allah itu masih ada seberat dzarrah, sekecil dzarrah, secuil saja keimanan kepada Allah, angkat gitu. Angkat, masukkan ke dalam surga, tapi setelah lama di dalam neraka. Nah, oleh karena itu yang
kecil saja keimanannya itu ternyata dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyelamat nanti ketika kita di hari akhir. Apalagi yang punya keimanan lebih. Nah, artinya tingkatan-tingkatan keimanan kita itu juga dihargai oleh Allah nanti dengan ini tadi, lahum darajatun inda rabbihim. Mereka itu akan mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun. Nah, ini dan mendapatkan ampunan. Nah, jadi salah satu yang menjadikan kita diampuni tadi itu ya kita melaksanakan perintah-perintah tadi. Kita melaksanakan sholat ya, menegakkan ya tadi iqamatus sholat, kita menegakkan sholat, kemudian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, membaca Al-Qur'an, mendengarkan orang baca Al-Qur'an, itu adalah wasilah cara kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi yang pertama tadi mendapatkan derajat, kemudian yang kedua mendapatkan ampunan, wa maghfiratun wa rizqun. Nah, ini baru berikutnya bagi mereka tadi yang ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka akan mendapatkan rizki ya, warizkun karim, mendapatkan rizki atau kenikmatan yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dapat 3 sudah kita dengan melaksanakan ciri-ciri orang yang beriman dalam 2 ayat tadi. Jadi mendapatkan derajat nanti di sisi Allah, kemudian mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan rizki yang berkah ya, yang nikmat di sini dari Allah Subhanahu wa taala, rizki yang mulia. Nah, kemudian di ayat yang kelima disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Ya. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Nah, ini ada catatan yang disampaikan di sini juga. Di Allah mengatur pembagian tadi terkait dengan ini ayat yang kelima, mengaitkan kembali dengan ayat yang pertama, yaitu harta rampasan perang tadi ya. Sebagaimana Tuhanmu menyuruh pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian orang yang beriman itu tidak menyukainya. Jadi maksudnya di situ adalah bahwa perintah tadi untuk berperang, jadi ini kan di perang Badar jamaah sekalian ya. Jadi di perintah perang itu Allah perintahkan, walaupun sebagian dari orang-orang beriman saat itu sebenarnya tidak berat hatinya, bukan tidak suka mungkin ya, berat hatinya untuk hadir ya, untuk datang bersama-sama dengan Rasulullah mengikuti perang Badar tadi. Nah, ini sehingga di situ diulang setelah berbicara terkait dengan bagaimana harta rampasan perang itu, di sana disebutkan bahwa itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian ciri orang-orang yang beriman seperti apa, balasan yang didapatkan seperti apa. Nah, di situ dikembalikan di ayat yang kelima bahwa Tuhanmu itu dulu menyuruh pergi dari rumah untuk berangkat perang tadi, walaupun sebenarnya orang yang beriman itu tidak suka. Nah, sehingga jamaah sekalian, sebenarnya tadi kalau kita mengacu kepada ayat yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, maka sungguhnya perintah-perintah yang diberikan oleh Allah, bukti-bukti, tanda-tanda orang yang beriman yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, ya sebagaimana orang perang tadi itu perintah Allah. Tetapi tidak semuanya juga orang itu kemudian bisa langsung mengikuti ya. Begitu pula sholat, begitu pula sedekah, tetapi berangkat saja gitu kan. Kata Allah, berangkat saja perang gitu kan. Walaupun itu berat tadi awalnya, berangkat saja sholat, walaupun itu juga berat mungkin di awal. Tapi kalau kita sudah terbiasa ya kita akan terus akan berusaha melaksanakan sebaik-baiknya. Nah, sehingga
apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ma'asyiral muslimin, dengan kita selalu tadi mendekatkan diri kepadanya, ya kita melaksanakan sholat, kita menunaikan zakat, kita membaca Al-Qur'an, ya, kita bertawakal kepada Allah. Kebaikan-kebaikan itu akan kita dapatkan sebagaimana kebaikan para sahabat yang hadir pada perang Badar. Ya, karena sahabat-sahabat yang hadir mengikuti bersama-sama dengan Rasulullah berjuang di dalam perang Badar ini yang dikisahkan di dalam ayat pertama itu adalah para sahabat yang mendapatkan jaminan untuk masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini adalah orang-orang ahlul jannah, ya. Namun sebaik-baik mereka juga tidak lepas dari kesalahan, ma'asyiral muslimin. Tapi mereka ini sudah dijamin oleh Allah bahwa mereka ini adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, apa bukti bahwa ahlul badar walaupun dijamin masuk surga itu tidak lepas dari tidak lepas dari kesalahan. Ya, di dalam cerita berikutnya, dalam perangan berikutnya itu ada sahabat-sahabat yang dulu ikut di dalam perang Badar itu tidak hadir gitu, tidak hadir. Salah satunya dalam hadis disampaikan di Riyadhus Shalihin kalau tidak salah itu, panjang sekali cerita tentang ada salah seorang tiga orang sahabat yang tidak hadir di dalam perang, ya, karena saat itu memang suasananya lagi sulit, ya. Perangnya itu sulit, sedangkan di Madinah saat itu mereka sedang panen raya, sehingga ada 3 orang sahabat ini ahli Badar. Mereka hadir dulu di perang Badar, tapi di perang Uhud itu tidak ikut, ya, karena lebih memilih untuk bersama keluarganya, kemudian menikmati hasil panennya. Dihukum oleh Rasulullah saat itu 40 hari, ya. Ada salah satunya Murarah bin Rabi itu kalau tidak salah. Jadi dihukum oleh Rasulullah 40 hari diasingkan dari semua sahabat, dari keluarganya, ya. Tidak boleh ditemui, tidak boleh berinteraksi untuk menebus tadi itu. Karena setelah peperangan selesai kemudian mereka menghadap minta ampunan kepada Rasulullah. Kemudian dihukum itu sebagai salah satu kafarat, ya, atau dendanya. Nah, ini salah satu bukti. Yang ahli Badar saja, yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga saja, itu suatu saat juga masih melenceng dari perintah, ya. Masih berat untuk menunaikan perintah, masih berat untuk mengikuti sunnah, gitu. Ya apalagi kita, ya, manusia biasa yang tidak dijamin oleh Allah masuk surga, belum ada jaminan kita, ya. Sehingga mari kita semuanya berusaha sebaik mungkin, ya, karena kita belum dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala masuk surga, ya kita sebaik mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah dan semaksimal mungkin juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita akan diberikan karunia, diberikan keberkahan, diberikan nikmat dari Allah untuk nanti mendapatkan surganya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan semuanya jamaah sekalian. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i
minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa si arzaqana wa thabbit imanana wa 'anil khairi qarribana wa anis syarri ab'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.